Oh, senang sekali bisa ada di Manado, especially di tempat ini pada pagi hari ini. Walaupun ini adalah pertama kali saya ada di MCM, ini bukan yang pertama saya ada di Manado, tapi pertama kali saya dan istri perjalanan ke Manado bersama-sama. Dan juga perjalanan di bulan yang sangat spesial, yaitu di bulan Christmas. Katanya kalau di Manado dari September sudah merayakan Natal. Saya bisa ngerasain selama beberapa hari ini saya, istri, wow, we are benar-benar ngerasain suasana sorga karena penuh dengan pesta yang disiapin oleh sang anak domba Allah, di mana-mana penuh dengan makanan. Kemarin kami baru selesai pelayanan di satu gereja di Pastor Calvin Kampong, dan saya baru kali itu melihat pertama-tama dalam gereja kita ibadah, di kiri kanan duduk, di tengahnya ada jamuan makan. Dan saya bilang, tolong ya sementara saya khotbah, jemaat jangan ambil makanan ya. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Thank you Pastor Melan for giving me this opportunity. Satu kehormatan, satu sukacita bisa ada di tempat ini, juga segenap leadership yang ada di MCM Church, dan bersukacita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena all praises is due to Him only and Him only. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya rasa waktu saya nggak lama, dan saya ingin membagikan satu tema khotbah pada pagi hari ini adalah The Forgotten Christmas. Wow. Dan dikasih oleh Tuhan, The Forgotten Christmas, what I mean? Christmas kayaknya kalau teman-teman ya ke Manado, ya isinya of course it's nothing wrong dengan itu semua. Makanan, sukacita dan sebagainya. Karena that is the spirit of Christmas. Dan kalau saudara misalnya ada kesempatan untuk pergi ke Orchard Road di Singapura, maka sepanjang jalan Orchard itu dari mulai 1 Desember sampai akhir Desember itu light up, penuh dengan lampu-lampu yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu pesan yang sangat penting bagi kita, terutama kalau kita melihat dunia hari-hari ini. The world is not getting better. Dunia nggak baik-baik saja. Dalam perjalanan kami melihat bagaimana kami lagi bersedih secara manusia ngelihat satu bagian di kota Jawa Barat, khususnya di Sukabumi lagi ancur-ancuran, dan Cianjur karena satu tanggul jebol dan banjir bandang yang luar biasa. Tapi beberapa hari ini saya komunikasi dengan teman-teman di sana, ada nggak jemaat GSJA yang terdampak, dan puji Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu benar-benar banjir bandang yang luar biasa karena sebagian tanggulnya jebol di sana. The world is not doing fine actually. Tapi saya berdoa agar iman saudara dan iman kita, apapun yang terjadi, kita grow in the Lord. Semakin kuat di dalam Tuhan. Dan orang benar akan semakin benar. Orang benar akan melihat pemeliharaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Christmas kadangkala disalahartikan dengan coklat. Christmas disalahartikan dengan pesta, disalahartikan dengan banyak hal yang actually that is not the true Christmas at all. Dan izinkan saya pagi ini membagikan 3 hal yang kita nggak boleh lupa sampai kapanpun. Christmas itu tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah tentang the graciousness of God, atau tentang kemurahan hati daripada Tuhan. Katakan kemurahan hati Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 16. Sebuah ayat yang cukup panjang, tapi nanti saya tidak akan membacakan semuanya. Dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 16 ini adalah tentang silsilah atau family tree daripada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria.
Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, dan selanjutnya sebelum saudara capek mendengar nama-nama yang dibacakan terus menerus. Kadang-kala kalau kita membaca silsilah, biasanya apa yang kita lakukan? Just read through. Hanya baca begitu aja kan. Atau bahkan kadang-kala kita skip. Siapa yang pernah mencoba membaca kitab dalam perjanjian lama yang namanya Bilangan? Bagaimana? Gampang atau susah untuk melewati itu? Ini melahirkan ini melahirkan ini, dan matilah mereka, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan kadang-kala is very very challenging. Udah gitu namanya nggak familiar buat kita. Mungkin orang Manado nggak familiar, orang Jawa kayak saya juga nggak familiar. Ya, tetapi di balik nama tadi disampaikan, saya percaya nama adalah sebuah karakter. Amin. Di dalam nama ada sebuah doa. Di dalam nama ada sebuah harapan. Di dalam nama juga ada sebuah prophetic. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan membaca nama-nama tadi, ada nama-nama yang seharusnya membuat mata kita terbuka. Ada nama-nama yang seharusnya membuat mata kita terbelalak dan bertanya-tanya, why the names is list in this part of the book of Matthew? Kenapa nama-nama mereka ada terdaftar dan didaftarkan dalam silsilah Yesus Kristus? Sebutkan saja nama Daud. Of course, Daud dikenal sebagai a man after God's own heart. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kita semua juga tahu, dia juga adalah orang yang berzina. Bahkan dia dengan segala plot twistnya, dia mencoba membunuh Uria supaya tidak kelihatan dia pembunuhnya. Dia pakai dengan cara-cara yang sangat subtle, cara-cara yang sangat licik. Tapi God knows what is in his mind and in his heart. Dan akhirnya Tuhan datang lewat Nabi Nathan, you are the man. Siapa yang gak tahu Daud? Siapa yang gak tahu Abraham? Siapa yang gak tahu Yehuda yang melakukan hubungan di luar nikah dengan menantu perempuannya sendiri? All this name menurut nama-nama ini menurut standar dunia kayaknya is not so good. Berapa banyak di antara kita yang kalau kita punya anak perempuan atau anak laki mau mengizinkan anak-anak kita menikah dengan keluarga yang dikenal gak baik? Kita orang tua berdoa, menumpang ke tangan buat anak-anak kita, mendoakan agar mereka dapat jodoh yang takut Tuhan. Amin. Yang takut Tuhan, yang ganteng, yang cantik. Gak ada yang mengaminkan? Yang ganteng dan yang cantik, lahir dari keluarga yang kaya raya. Papa mamanya sudah tua, anak tunggal satu-satunya. Nothing wrong dengan doa itu. Doa juga gak apa-apa kan. Tapi kalau Tuhan kasih yang lain jangan marah gitu loh ya. Tapi ini kita lihat bagaimana nama-nama yang punya reputasi yang gak bagus. Rahab, perempuan sundal. Siapa yang mau bahkan duduk bersama dengan dia? Siapa yang mau ngobrol, berasosiasi dengan seorang perempuan yang reputasinya sangat tidak baik? Tetapi the graciousness of God is shown. Tetapi kemurahan hati Allah dinyatakan, ditunjukkan ketika nama Allah disandingkan dengan nama orang-orang yang gak benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukan hanya mengampuni dan menerima, bahkan mengizinkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, lahir dan dilahirkan dari garis keturunan orang-orang yang gak benar. Akal kita gak akan bisa terima. Seperti tadi saya katakan, sebagai orang tua kita rindu mendapatkan menantu yang baik-baik, bahkan yang bagus. Tetapi kalau kita lihat di sini,
Yesus Kristus tidak dilahirkan semua dari the bloodline yang perfect. Bahkan ada kehidupan-kehidupan yang sudah rusak, yang sudah hancur dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Natal mengingatkan kita betapa murah hatinya Tuhan bagi saudara dan saya. Bukan hanya dia datang untuk mengampuni dosa saudara dan saya, tapi dia menyematkan namanya di antara nama saudara. Itulah ketika kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Itulah ketika hati kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian yang kekal. Namanya disematkan di tengah nama saudara. Dalam perjanjian lama, dalam konteks zaman dulu, kalau orang mau mengadakan covenant, ada beberapa hal yang harus dilakukan, saudara. Yang pertama adalah mereka akan bertukar jubah. Kalau Pak Gilbert pakai jas, kita akan tukeran jas, Pak. Sayangnya Pak Gilbert nggak pakai, jadi jangan Pak nanti ya. Nanti tukar kaos nanti ya. Jadi kalau zaman dulu perjanjian lama, covenant itu dilakukan yang pertama adalah tukar jas. Ini saya bicara ini nggak sesuai kronologikal, ya, nggak sesuai urutan. Jasnya akan bertukar, bajunya akan bertukar. Kapan itu? Ketika saudara percaya Yesus Kristus, jubah yang lama, kehidupan kita yang lama ditinggalin. Amin. Yang kedua adalah pertukaran senjata. Senjata saya akan saya kasih ke Pak Gilbert. Artinya your enemy will be mine. Musuhmu akan menjadi musuhku. Dan musuhku akan menjadi musuhmu. Artinya kalau Yesus ada bersama dengan kita, siapapun yang melawan kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Amin. Yang ketiga, ada nama yang disematkan di tengah-tengah nama saya dan nama Pak Gilbert. Pak Gilbert, maaf, nama lengkapnya siapa Pak? Oh, Gilbert Wantalangi. Ini kesempatan untuk saya pakai marga Manado nih. Jadi kalau saya mengadakan covenant dengan Pak Gilbert namanya menjadi Gilbert Yoel Sukardi Wantalangi. Saya menjadi Yoel Gilbert Wantalangi Sukardi. Nggak cocok banget ya. Tapi itulah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian. Nama Yesus Kristus disematkan dalam diri saudara. Dan saudara disebut sebagai Kristos, Kristos kecil, pengikut-pengikut Kristus. Itu merupakan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. And Christmas is about the graciousness of God. Orang gak sembarangan memberikan namanya. Contohnya kalau dia pejabat, gak sembarangan ngasih nomor telepon, gak sembarangan kasih nama, kasih tahu siapa namanya. Semakin posisinya tinggi, biasanya mereka semakin sekretif, menjaga privasinya. Tapi saudara punya Allah yang gak pernah menjaga privasinya buat saudara. Dia buka semuanya buat saudara, aksesnya dia kasih buat saudara. Bahkan dia mengizinkan namanya disematkan dalam nama saudara. What amazing is that? Yang kedua, saudara, Christmas is about the faithfulness of God. Katakan the faithfulness of God. Kita baca di ayat yang ke-17 ya, ke-17. Dari Matius pasalnya yang pertama dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada berarti 42 keturunan. It takes hundreds of years. Membutuhkan ratusan tahun. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunanmu akan lahir raja-raja, bahwa dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa, dan itu digenapkan dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi antara Abraham dengan Yesus Kristus dilahirkan, it took more than 100 years. Ratusan tahun dibutuhkan untuk penggenapan Allah digenapkan. Tetapi Allah yang berjanji ribuan tahun, ratusan tahun sebelumnya, Allah yang berjanji, dia gak pernah lupain apa yang dia katakan. Christmas is about the faithfulness of God. Bagaimana dia berjanji pada masa Abraham, tapi ribuan tahun dia pastikan dia gak lupa janjinya. Bahkan bukan hanya dia pastikan dia gak lupa janjinya, tapi dia akan genapi janjinya sesuai dengan waktu dan his time. Amin saudara.
Di dalam Kisah Rasul dikatakan semua diatur dan tepat pada waktunya Yesus Kristus anaknya datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Christmas mengingatkan kita betapa Allah setia luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali meragukan betapa setianya Allah bagi saudara dan saya. Kapan ketika kita meragukan kesetiaannya, manakala kita melihat orang yang harusnya setia sama kita nggak setia. Manakala hati kita dikecewakan, manakala hati kita merasa tersakiti, manakala kita merasa dilupakan dan terlupakan, ditolak dan tertolak, kadangkala kita justru menyalahkan Tuhan yang nggak pernah salah, hanya karena tingkah dan keadaan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Allah itu dari Alfa sampai Omega. Kesetiaan Allah itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bayangin gak mudah. Bayangin kalau kita seperti Tuhan ini, bagaimana dia menjaga omongannya ribuan tahun yang lalu. Dia masih ingat. Kita manusia baru kemarin ngomong janji udah lupa. Betul gak? Halo, betul gak? Nah, mungkin gak saudara sih, karena saudara mukanya kayak malaikat semua. Tapi hanya orang di luar sana loh. Hanya orang di luar sana, berapa banyak di antara orang-orang Kristen bahkan baru janji lupa. Tapi Tuhan ribuan tahun dia pernah ngomong, gak ada satu kata pun yang dia lupain. Wow, what a powerful God we have. What a faithful God we have. Makanya sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk senantiasa mengizinkan, Lord, speak to me. Talk to me. Karena ketika Tuhan ngomong, apapun dia akan pasti genapi. Amin. Apapun itu, pasti dia akan punya cara untuk menggenapinya. Kalau mau tepuk tangan gak apa-apa, jangan setengah hati. Dikatakan seluruhnya ada 42 keturunan. Gimana kita bisa tetap keep the promise setelah 42 keturunan? It's not that easy, bahkan impossible. Tetapi di bagian yang terakhir saya ingin bagikan, Christmas is about the powerfulness of God. Katakan sama-sama saya, the powerfulness of God. Kalau yang pertama tadi bicara mengenai the graciousness of God, kemurahan hati daripada Allah. Kesetiaan Allah luar biasa. Dan yang ketiga adalah the powerfulness of God. Kalau teman-teman membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada sebuah pertanyaan dari seorang yang bernama Maria. Dia berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Natal adalah tentang the powerfulness of God. Gak ada Tuhan yang seperti dia. Gak ada Tuhan yang lahir dan tinggal diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Makanya dunia mengejek, makanya dunia menghina, makanya dunia menolak. Bagaimana mungkin Allah kok jadi manusia? Bagaimana mungkin Allah dilahirkan? How can it be? Kalau mereka bertanya, mereka bukan orang yang pertama bertanya dan menanyakan hal itu. Bahkan wanita yang mengandung bayi Yesus pun awalnya bertanya dan mempertanyakan semuanya itu. Maria berkata, how can it be? Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Aku kan belum bersuami.
Tetapi malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu and you will understand. Dan pada akhirnya engkau akan conceive. Dan pada akhirnya engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di momen Natal saat ini, tadi seperti Pastor Melan mengatakan, kita punya banyak pergumulan. Kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan besar. How can it be? How will that be? Pertanyaan ketidakmungkinan apa yang sedang saudara hadapi? Ketidakmungkinan apa yang sedang berkecamuk dalam hatimu? Tapi Natal mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang tidak mengenal kata tidak mungkin. Amin. Natal mengingatkan kita bahwa Dia tidak mengenal kata impossible. Karena Dia adalah Allah yang mengatasi semuanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan tumbuhan, tanaman, binatang di laut, di darat dan di udara, yang semua ada di meja makan di restoran orang-orang Manado. Bersyukur ya, Tuhan begitu kreatif. Dia tidak hanya ciptain 2-3 macam binatang, semuanya. Tadi malam ketika habis pelayanan, saya ambil satu daging, tapi saya pastiin sebelumnya ini daging apa. Saya tanya, Pak, ini ayam ya? Oh iya Pak, silakan diambil. Ternyata bukan ayam. Karena ayam kok tulangnya kecil sekali dan putih sekali. Dan saya tanya kepada Dr. Andreas sama teman yang mendampingi, kira-kira daging apa ya? Karena saya ragu, saya nggak makan. Kayaknya itu ular om gitu. Oh, saya sudah mengalahkan si ular Lucifer berarti. Orang Manado luar biasa loh. Lucifer dikalahkan semua. Dikasih oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang sangat powerful. Gak ada kata gak mungkin. Itu sebabnya kalau Tuhan benar-benar ada dalam diri saudara dan saya, gak ada kata gak mungkin kalau Tuhan bersama kita. Amin saudara, amin. Kesulitan apa dan tantangan apa yang ada dalam hidup saudara, justru Allah akan memakai ketidakmungkinan itu untuk menyatakan betapa besarnya Dia bagi saudara. Bagi bangsa Israel, mereka akan mati di padang gurun. Gak mungkin mereka akan nyeberang laut Teberau. Gak mungkin mereka akan berperang mengalahkan Mesir yang dipimpin oleh rajanya langsung dengan panglimanya dan pasukannya yang berkuda. Makanya mereka berkata, we are going to die in this desert. Kita akan mati di sini. Gak mungkin kita nyebrang, gak mungkin kita bisa kalahin mereka. Tapi Tuhan berkata, do not be afraid, jangan takut, tenanglah, aku akan berperang menggantikan kamu. Dan pada akhirnya Tuhan membelah laut Teberau. Dan pada akhirnya mereka berjalan di tanah yang kering. Amin saudara. Gak mungkin 1 juta manusia, belum binatang-binatangnya. Bagaimana mereka akan makan di padang gurun? Dari mana mereka akan mendapatkan air? It is impossible. Tapi kalau Allah yang bersama dengan mereka, impossible itu gak pernah ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan katakan kepada bukit batu, keluar itu air. Hanya pukul bukit batu itu keluar air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, betapa powerfulnya Allah bagi kita, kita semakin gak ada takut menghadapi apapun juga. Amin. Kalau orang Kristen penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, you have to ask yourself, do you really know your God? Apakah saudara benar-benar mengenal Tuhanmu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang begitu powerful. Beberapa waktu yang lalu ketika kami pulang kampung, ke kampung saya. Padahal udah capek mengendarai mobil setelah mungkin hampir 10 jam. Tapi sore rasanya saya digerakkan Roh Kudus untuk mengunjungi salah satu teman saya yang dulu sama-sama pelayanan. Udah di atas, cukup senior di atas saya. Dan saya ajak istri saya, mau gak temenin saya? Dia juga agak reluctant sebenarnya, cuma karena udah capek. Tapi akhirnya dibilang, oke, kita berangkat bareng. Akhirnya kami berangkat bareng dan kemudian kami ngobrol panjang lebar dan akhirnya kami mendoakan mereka. Tapi sebelum kami mendoakan mereka, saya ngelihat anak perempuannya usianya mungkin ya 20 something ya.
Tapi belum sampai 30, duduk agak jauh tapi mendengarkan pembicaraan kami. Dan karena saya kenal dia, saya panggil dia. Kami ya duduk di sini, Om Tante mau doain kamu. Tapi kemudian saya merasa bahwa anak ini penuh dengan kemarahan sama Tuhan. Penuh dengan kepahitan dan kebencian dan kekecewaan. Dan saya katakan, kamu penuh dengan kemarahan sama Tuhan. Kamu penuh dengan kebencian dan kekecewaan dan kamu mau ninggalin Tuhan. Langsung dia nangis. Dan dia berkata, Om, kalau Om gak datang sama Tante hari ini, minggu depan saya udah tinggalin Yesus Kristus. Karena saya udah ngomong kalau gak ada terjadi apa-apa dalam 1 minggu ini, saya akan tinggalin Yesus. Kemudian saya dan istri bilang, oke, kalau gitu, kalau kamu mau dilayani, kami akan ada beberapa hari di sini. Datang ke rumah, kami akan berikan waktu untuk kami berdoa bagi kamu. Dan benar, akhirnya dia datang ke rumah kami. Kami berdoa bagi dia kurang lebih sekitar, it takes maybe about 3 to 4 hours. Sekitar 3 sampai 4 jam. Dan istri saya dan kami berdua menggali apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata dari kemarahan dan kepahitan itu kami menemukan bukan hanya sampai di situ. Tapi kuasa gelap sudah menguasai kehidupannya. Dan ketika kami mulai memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, kami buka mata. Karena ketika kami mendoakan orang-orang seperti itu, kami harus buka mata. Ketika buka mata ternyata ini perempuan, tiba-tiba mukanya seperti berubah kayak laki-laki. Sayangnya kami gak foto waktu itu. Suaranya berubah menjadi besar dan dalam. Deep and big voice. Lebih kaget lagi kami adalah lidahnya itu keluar. Dan kalau Bapak Ibu gak ngelihat dengan kepala mata sendiri gak akan percaya memang. Sulit. Akal gak bisa diterima. Lidahnya itu keluar sampai di sini. Warnanya hitam. Tuhan tunjukkan sebuah gambar kepada istri saya. Lea yang tarik kecak di Bali. Kuasa gelap sudah menguasai dia. Kami agak taken aback. Kemudian kami tetap santai dan berdoa terus bagi dia. Dan akhirnya one by one dia dilepaskan hari itu. Tapi ketika kami berdoa, kok masih ada ganjelan? Istri saya bertanya, ada nggak yang masih kamu belum ceritain, belum terbuka? Oh sudah. Oke, akhirnya kami berdoa lagi. Yuk kita berdoa lagi. Kita berdoa lagi, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah gambar kepada istri saya. Tuhan tunjukin sebuah gambar seorang pria. Mukanya seperti apa, rambutnya seperti apa kepada istri saya. Dan yang luar biasa, di bawah foto itu laki-laki itu ada sebuah tulisan nama. ARIF, Arif. Dan istri saya tanya, ada gak laki-laki yang dekat dengan kamu? Bentuknya seperti ini, rambutnya seperti ini, dan dia punya nama Arif. Wow, dia kaget luar biasa. Kok tante tahu? Dan kami bilang, Tuhan yang kasih tahu. Kalau Tuhan yang kasih tahu berarti Tuhan mau kerjain sesuatu dalam hidupmu. Mau gak kamu dilepasin? Akhirnya dia terbuka dan dia mulai dilepaskan. Dan pada akhirnya sore sampai malam itu kami melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Berapa hari kemudian setelah kami pulang ke Bandung, dia komunikasi dengan istri saya. Bagaimana dulu kalau dia main ke rumah temennya yang punya anak kecil ngelihat dia itu ketakutan. Dan bilang, gak mau, takut. Tapi setelah dia mengalami pelepasan, pemulihan dari Tuhan, anak kecil itu gak mau lepas dari dia. Selalu peluk dia dan berkata, Mbak Diana mukanya sekarang sudah berubah. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi dia. Ada banyak hal yang kami alami, Bapak Ibu Saudara, yang menyatakan, yang menunjukkan, yang semakin meyakinkan kami bahwa Allah kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Kejadian baru beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya, sebelum jemaat kami ini kami utus pergi ke Melbourne dan juga ke Perth ya. Karena mengikuti suaminya dan akhirnya dia tinggal di Cocos Island dan kami utus dia menjadi missionary di sana dan akhirnya puji Tuhan dia melayani yang tadinya nggak ada gereja di sana, akhirnya ada cell group dan akhirnya ada gereja di sana. Sekarang sudah kurang lebih ada 50-60 jiwa yang dilayani di sana. Dan
Ini dari keluarga seberang di Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian. Dan satu saat ketika 10 hari doa malam, saya pas mimpin, saya melihat ini orang kayaknya mengalami serangan. Dan benar saudara, dia mengalami serangan dari keluarganya yang lagi rapat adat di sana. Ya, dan seperti dia dicekik. Dan kami buat lingkaran dan berdoa dan Tuhan lepaskan dia malam itu. Besoknya ternyata dia datang ke gereja, kakinya, ankle-nya sebelah sini hitam sekali. Dan kami berdoa lagi. Tapi malam ketika kami berdoa, kembali kami buat lingkaran dan kami berdoa dan kami speak prophetic something waktu itu. Dan saya katakan, kalau keluargamu gak berhenti, tomorrow mereka akan menghadapi sesuatu, berhadapan dengan Tuhan. Kami gak menyangka apa yang akan terjadi. Besok paginya kami dapat kabar dari jemaat bahwa mamanya masuk ICU. Karena mamanya juga yang menginisiasi semuanya ini. Karena dia adalah tokoh besar di Padang. Dan mereka pokoknya mau menghabisin dia. Besoknya mamanya masuk ICU. Dan omnya yang memimpin acara itu kena heart attack. Dan langsung innalillahi wa innalillahi roji'un. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga. Kuasa Tuhan cukup besar untuk mengubah pertanyaanmu. Ketidakmungkinan apa yang ada dalam dirimu menjadi satu mujizat yang luar biasa. Mau bukti apa lagi? Janda Safat berpikir, malam ini kami adalah last dinner kami. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, itu enggak menjadi malam terakhir bagi mereka. Bahkan Allah pelihara sampai musim menuai tiba. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk apa? Tetapi kalau Tuhan sudah memberkati 5 roti dan 2 ikan, cukup untuk kasih makan 5.000 orang, bahkan sisanya begitu banyak sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan dan pertanyaan apa yang sedang kau miliki? Izinkan Tuhan ngomong sama kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu powerful. Tuhan Yesus memberkati.